Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Setio Eko selaku dosen seminar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Maila Faiza Salmadia Nugraha, NPM 201446000102 dari kelas A320. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Perkalian untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Kelas 2 SD Negeri Keputaran A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, pada mata pelajar matematika ini sangat-sangat dihindari sehingga membuat kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi perkalian. Dan juga kurangnya pengembangan bahan ajar yang menarik. Dan itu membuat peserta didik itu merasa bosan saat proses pembelajaran. Nah, adapun kekurangan yang terdapat pada mata pelajaran matematika ini khususnya pada materi perkalian, yaitu yang pertama ada prestasi belajar pada materi perkalian ini masih stuck di KKM saja. Jadi nilainya itu masih stuck di KKM saja dan KKM-nya itu ada di 75. Lalu gurunya itu hanya mengembangkan media pembelajarannya saja. Nah, media yang digunakan itu berupa media konkret dan juga media interaktif. Lalu untuk bahan ajar yang digunakan pada saat proses pembelajaran itu hanya menggunakan buku saja, jadi belum ada pengembangan sama sekali. Nah, oleh karena itu, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan pada saat pra-penelitian, di situ dijelaskan bahwa guru itu sangat-sangat perlu dan sangat-sangat membutuhkan dengan adanya pengembangan bahan ajar yang dimana bahan ajar itu dikembangkan lebih menarik dan tidak membosankan pada saat para peserta didik itu menggunakan, dan juga untuk memperluas mata pelajaran matematika terutama pada materi perkalian. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu ada peserta didik kurang tertarik terhadap bahan ajar yang membuat peserta didik tersebut merasa bosan pada saat proses pembelajarannya berlangsung. Dan yang kedua itu ada prestasi belajar pada materi perkalian ini masih stuck, yang dimana itu hanya stuck di KKM saja, yaitu KKM-nya 75 sehingga tidak ada peningkatan. Dan yang ketiga adanya kurang minat dari mata pelajaran matematika sehingga sulit bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Lalu selanjutnya itu ada pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalah itu ada dua. Yang pertama adalah bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar berupa cetak. Bahan ajar cetak ini dikembangkan hanya menyangkut materi perkalian saja pada mata pelajaran matematika. Dan yang kedua, penulis hanya melakukan penelitian hanya di satu SD saja, yaitu di SD Negeri Keputaran A di Yogyakarta di kelas 2, hanya satu kelas saja. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kelayakan bahan ajar materi perkalian untuk meningkatkan prestasi belajar matematika kelas 2 SD Negeri Keputaran A. Lalu yang kedua yaitu bagaimana kepraktisan bahan ajar materi perkalian untuk meningkatkan prestasi belajar matematika kelas 2 SD Negeri Keputaran A. Adapun tujuan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui kelayakan pengembangan bahan ajar materi perkalian untuk meningkatkan prestasi belajar matematika kelas 2 SD Negeri Keputaran A. Dan yang kedua, untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar materi perkalian untuk meningkatkan prestasi belajar matematika kelas 2 di SD Negeri Keputaran A. Untuk selanjutnya yaitu
bab 2. Di bab 2 ini terdapat kajian teori. Kajian teori yang saya ambil itu ada 3, yaitu ada bahan ajar, prestasi belajar, dan juga matematika. Yang pertama ada bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang dimana bahan ajar ini sangatlah penting dan juga dibutuhkan dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, itu akan membuat para peserta didik itu merasa tidak bosan dan juga akan lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahan ajar, yang dimana bahan ajar ini mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi pengajar yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, dan juga sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil belajar. Selanjutnya yang kedua ada prestasi belajar, ya dimana prestasi belajar ini adalah hasil yang diperoleh oleh peserta didik melalui usaha belajar, berupa kemampuan seseorang dalam mencapai pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan, baik dalam hal mempelajari, memahami, maupun mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya prestasi belajar, yang dimana faktor tersebut yaitu terdapat di faktor individu, dimana ada 2 substansi, yaitu fisiologis, fisiknya, dan juga psikologis, kejiwaannya. Dan juga ada pun faktor dari lingkungan, baik dari keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Lalu dengan adanya faktor-faktor ini saling berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan prestasi belajar seseorang atau seorang siswa. Ada terakhir itu ada matematika, yang dimana matematika itu merupakan ilmu dasar yang mendasari ilmu-ilmu lain, sehingga tidak heran jika matematika ini muncul dan digunakan dalam ilmu fisika, kimia, ekonomi, dan juga ilmu lainnya. Nah, tidak hanya itu, di dalam matematika ini terdapat sebuah materi perkalian, ya dimana perkalian ini merupakan operasi matematika perskalaan satu bilangan dengan bilangan lainnya, yang dimana operasi ini adalah salah satu dari 4 operasi dasar di dalam aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga yang terakhir ada perkalian. Selanjutnya yaitu ada proses perkalian sebagai dasar yang dipakai pada perhitungan selanjutnya dan peningkatan subjek matematika yang terdapat di jenjang yang lebih tinggi, seperti keterampilan menghafal perkalian 0 sampai 10. Jadi memudahkan peserta didik agar terampil berhitung itu dapat digunakan pada saat peserta didik itu di jenjang sekolah dasar, yaitu di SD. Sehingga peserta didik juga dapat mengingat di luar kepala dengan harapan dapat berguna untuk memperkuat kecepatan dalam menjawab perhitungan perkalian dari yang mudah hingga yang susah. Jadi apabila siswa SD ini sudah menghafal perkalian 0 sampai 10 itu sangat-sangat memudahkan pada saat perhitungan perkalian tersebut dilangsungkan. Selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Di sini ada 3 kajian penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian dari Febriana Wulandari yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbentuk Komik Perkalian Koper untuk mengatasi miskonsepsi perkalian pada siswa kelas 2 SD Pilus Sunan Pandanaran, Blitar. Dan yang kedua itu ada penelitian dari Wulida Khoirotul Ummah yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Operasi Hitung Perkalian dan Pembagian Melalui Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI
Untuk siswa kelas 4 MI Bustanul Ulum Batu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu penelitian dari Muslim yang berjudul pengembangan bahan ajar dengan metode ADDIE untuk mata pelajaran matematik kelas 5 SDS Mawar Saron Surabaya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, yang dimana guru itu belum mengembangkan bahan ajar, jadi guru hanya menggunakan bahan ajar berupa buku dan juga medianya saja. Hal ini membuat peserta kurang berminat dan juga bosan dalam mengikuti proses pembelajaran dengan hanya menggunakan media saja. Lalu dengan adanya begitu, kita harus mengembangkan bahan ajar agar para siswanya, peserta didiknya itu menjadi lebih tertarik dan juga tidak bosan dalam saat melakukan proses pembelajaran. Nah, dengan pengembangan bahan ajar ini dapat meningkatkan ketertarikan dan juga meningkatkan prestasi belajar para siswa. Yang selanjutnya yaitu bab 3. Yang pertama ada metode pengembangan. Pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan Research and Development atau biasa disebut dengan R&D dengan menggunakan model ADDIE. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Pada langkah-langkah model ADDIE ini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu analyze, yaitu analisis yang dimana itu dilakukan berupa analisis kurikulum dan juga analisis kebutuhan dan materi. Selanjutnya yaitu desain. Desain ini dimana suatu perencanaan bahan ajar yang dilakukan untuk memperoleh dari tahap analisis tadi. Lalu selanjutnya ada development yang dimana itu pengembangan produk. Pada tahap ini dikembangkan bahan ajar atau mengembangkan tahap desainnya. Lalu selanjutnya ada implement yang dimana itu implementasi bahan ajar ini telah dikembangkan dan dinyatakan layak uji oleh ahli media dan juga ahli materi serta direvisi bila diperlukan. Lalu pada tahap implementasi ini akan diuji coba yang dimana itu untuk mengetahui segi kelayakan bahan ajar tersebut apakah layak ataupun tidak. Dan yang terakhir ada evaluasi yang dimana setelah tahap implementasi tadi akan diperoleh penilaian juga hasil angket dari siswa dan juga guru yang telah mengikuti implementasi tersebut dan juga hasil tes yang telah dianalisis sehingga terdapat apakah bahan ajar itu diperlukan dan juga bahan ajar itu perlu diperbaiki lagi ataupun sudah cukup. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang dimana observasi ini adalah cara pengumpulan bahan-bahan atau keterangan sebuah data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan catatan secara sistematis terhadap sasaran pengamatan. Jadi mengobservasi sekolah tersebut dan mengamati proses pembelajarannya. Lalu yang kedua ada wawancara, yang dimana wawancara ini adalah proses tanya jawab dengan penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang dimana ini tuh berlangsung secara lisan antara dua orang, yaitu antara peneliti dan juga guru. Lalu yang ketiga ada tes, yang dimana tes ini nanti pada penelitian ini terdapat tes pre-test dan juga post-test. Selanjutnya ada angket. Angket ini akan diberikan kepada guru dan juga siswa. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana analisis data ini terdapat dua, yaitu pertama adalah analisis deskripsi dan juga analisis tes. Yang pertama analisis deskripsi, yang dimana digunakan untuk menganalisis kelayakan produk bahan ajar dengan menggunakan rumus yaitu jumlah jawaban tertinggi dibagi dengan jumlah jawaban penilaian lalu dikalikan 100%. Nanti akan
menemukan sebuah angka yang dimana itu terdapat skor persennya. Nah, apabila dinyatakan layak itu terdapat di presentasi 61-80%. Lalu selanjutnya yaitu analisis tes, yaitu pre-test dan post-test dengan menggunakan kelompok besar dan juga kelompok kecil. Jadi di mana dalam satu kelas ini, di kelas 2 di SD Negeri Keputaran A, melakukan penelitian pada satu kelas yang dimana terdapat dibagi kelompok besar dan juga kelompok kecil, yang dimana kelompok kecil itu terdapat 5 orang siswa dan kelompok besar itu satu kelas. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.